Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Beberapa waktu lalu, saat jadi pengurus lingkungan, ada seorang sahabat yang ternyata sudah tidak mau ke gereja lagi. Setelah diselidiki, ternyata alasannya sangat simpel, yaitu tersinggung dan marah pada petugas gereja yang dia temui. Hal ini menyadarkan saya untuk melakukan refleksi diri. Jangan-jangan saya pun yang merasa sudah berusaha melayani, tapi ternyata malah menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman. Rasanya siapapun dapat merasakan hal yang mirip yang dirasakan oleh sahabat saya tadi. Memang kadang ada pejabat gereja, saya katakan pejabat karena merasa seperti pejabat, bukan bertindak sebagai pelayan gereja. Bahkan semakin tinggi posisinya bisa semakin ingin dilayani, bukan melayani. Kadang malah bisa merasa lebih hebat dari pastor parokinya. Di mana saat ada perbedaan pandangan dengan pastor, malah mengatakan bahwa kebijakan pastor paroki tersebut yang salah. Dengan kata lain, dia yang selalu benar. Juga bisa saja ada yang sudah bukan pengurus, tapi memaksakan kehendak dalam menentukan kebijakan dalam kepengurusan. Hal ini saya sampaikan bukan untuk melemahkan semangat kita dalam melayani, tapi justru saya ingin mengajak kita semua melihat sisi positifnya, yaitu menjadi lebih bersemangat dalam melayani dengan berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang kita anggap dapat menjadi batu sandungan. Dalam melayani, kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa kita bekerja sebagai pelayan Tuhan, bukan sebagai pejabat. Juga jangan pernah membawa politik ke dalam gereja. Ini perlu menjadi motivasi pribadi kita. Sebenarnya, saya sendiri sangat bersyukur bisa mengalami dan melihat hal-hal seperti ini. Minimal dapat menjadi rambu-rambu bagi pelayanan ke depan. Sehingga tentunya kita jangan melakukan apa yang kita tidak suka orang lain lakukan kepada kita. Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini Yesus memberikan versi positif dari yang dikatakan Hillel, seorang tua-tua Yahudi. Apa yang kau benci, jangan lakukan itu kepada sesamamu. Itulah seluruh hukum Taurat. Sisanya hanya ulasan. Pergi dan telaahlah. Yang konon cerita ini dikatakan saat ada seorang yang mau menjadi murid dan protes tentang betapa ngejelimetnya hukum Taurat dengan 613 perintah. Dan dia menantang Hillel untuk menjelaskan seluruh hukum Taurat hanya menggunakan waktu selama Hillel dapat berdiri dengan satu kaki saja. Jadi apa yang kita tidak suka orang perbuat pada kita, tentunya kita pun jangan melakukannya pada orang lain. Sehingga jangan sampai kita yang sudah bersusah payah berusaha untuk melayani malah menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara lain. Apalagi membuat saudara-saudara kita takut atau bahkan berhenti melayani. Sebaliknya, kita perlu bantu sebanyak mungkin saudara-saudara kita untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan, agar mengalami perjumpaan dengan Kristus dan jalani hidup Kristiani yang seimbang, yaitu dalam doa, pendalaman kitab suci, bergabung dalam komunitas, pelayanan, dan bersaksi. Dalam melayani, kita harus selalu berpegang pada prinsip utama, yaitu yang kita layani adalah Tuhan. Di sini yang penting Yesusnya, bukan manusianya. Walau dalam pelayanan tersebut kita melayani melalui banyak manusia. Ya, benar. Tapi ingat, tujuan akhir adalah melayani Tuhan. Karena kalau kita berprinsip melayani manusia, kita dapat dengan mudah jatuh, lelah, bosan, tersinggung, kecewa, atau bahkan sakit hati. Tapi kalau kita melihat Yesusnya, meskipun ada teman-teman pelayanan kita yang mengecewakan, kita justru mendapatkan penghiburan. Kalau itu memang harga yang harus kita bayar dalam melayani.
Dan itu ternyata masih jauh, masih bukan apa-apa bila dibandingkan dengan harga dari setetes darah Yesus. Juga ada yang bilang kalau merasa sudah melayani tapi tidak pernah terluka, itu bukan melayani, tapi itu sedang berrekreasi atau menjalani kita punya hobi. Perlu kita sadari, gereja yang kita layani adalah gereja Yesus yang kudus, di mana Yesus sendiri yang memberikan perutusan. Yesus yang telah mati dan telah bangkit, telah menyelesaikan tugas perutusan dengan baik sehingga dia diberi kuasa. Matius 28 ayat 18. Kata Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi, di sini gereja diutus oleh Yesus yang bangkit. Dan seperti kita ketahui, Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, di sini jelas bahwa ke-12 murid ini adalah ke-12 rasul. Dan kita pun ketahui, gereja kita dibangun di atas dasar para rasul yang telah diberikan kuasa oleh Yesus sendiri. Jadi, gereja kita adalah gereja yang kudus. Walau mungkin memang di dalamnya bisa saja terdapat orang-orang yang tidak kudus seperti kebanyakan dari kita. Tapi tentunya kita pun boleh berharap bahwa dengan melayani secara bertahap kita akan dimurnikan sehingga akan dikuduskan untuk melayani gereja yang kudus, katolik dan apostolik. Matius 13 ayat 36 sampai 48 yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kita semua sudah tahu ceritanya. Ada lalang di antara gandum, di mana gereja yang percaya dan menyembah itu yang disebut gandum. Namun ada juga lalang yang mendua atau bahkan lebih buruk dari itu. Matius 13 ayat 47 sampai 52, ada ikan yang baik, ada juga ikan yang tidak baik. Ini realita gereja yang masih mengembara. Yang tentunya ada orang-orang yang baik dan tidak baik. Namun kita perlu percaya dan sadari bahwa dengan penyertaan Tuhan, maka semuanya akan menjadi gandum dan ikan yang baik. Semua akan menjadi baik, menjadi orang yang percaya dan menyembah. Walau kadang-kadang kenapa kita merasa ilalangnya lebih banyak dari gandumnya, kejahatan lebih banyak dari kebaikan. Nah, untuk itu kita perlu berdoa, mohon penyertaan Tuhan agar senantiasa menyertai dan menguatkan kita untuk tetap baik. Perlu kita ketahui bahwa kalau seseorang mau melayani, itu panggilan dari Roh Kudus. Tidak perlu menjadi kudus lebih dahulu, baru melayani. Tapi baiklah melayani terlebih dahulu, baru kemudian akan dikuduskan untuk dipakai oleh Allah. Baiklah kita jangan menghakimi siapapun yang sudah mau melayani. Karena kita semua tidak ada yang sempurna dalam melayani. Tapi semua itu dapat dipakai sebagai pembelajaran agar kita tidak mengulanginya dan tidak melakukan apa yang menurut kita dapat menjadi batu sandungan bagi teman-teman sepelayanan. Ingat, dalam pelayanan kita diutus oleh Dia. Jadi ini adalah proyek Dia, bukan proyek kita. Kita harus mewartakan Dia yang mengutus kita, yaitu Yesus. Bukan mewartakan diri kita sendiri. Hati-hati. Demikianlah renungan dan ajakan kita hari ini. Semoga kita semua dapat menempatkan diri dalam melayani gereja yang kudus, katolik dan apostolik. Dan senantiasa berusaha untuk bertindak sebagai pelayan Tuhan. Bila ada masukan, tolong berikan komentar Anda. Jangan lupa di subscribe dan like. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.